perkenalkan semuanya, nama aku Ali Dr. Ramadhani dari Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Halo teman-teman, kenalin nama saya Muhammad Dimas Saputra dari Universitas Gunadarma Fakultas Psikologi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rendra Fadila dari Universitas Gunadarma jurusan Psikologi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitri Anissa dari Universitas Gunadarma Fakultas Psikologi. Salam kenal. Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang OCD sama OCPD. Apa sih OCD itu? Apa sih OCPD itu? Karena seringkali orang itu berpendapat bahwa OCD sama OCPD itu sama, padahal OCD dan OCPD itu beda. Nah, dalam video ini kita akan menjelaskan tentang gejala, kriteria, penyebab, dampak dalam kehidupan, terus juga treatment dan penanganan, serta kenapa sih orang itu sering menganggap kalau orang yang perfeksionis itu adalah OCPD. Nanti kita akan jelasin di slide berikutnya. Oke. Ayo kita lihat. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Di sini yang pertama bakal dijelasin sama aku adalah OCPD. OCPD itu adalah Obsessive Compulsive Personality Disorder. OCD ini telah dikenal lebih dari 100 tahun lalu dan resmi dalam DSM sejak edisi pertama tahun 1952. OCPD bukan gangguan kecemasan, tapi gangguan kepribadian. Nah, OCPD ini masuk ke dalam klaster C. Intinya OCPD itu adalah pola kepribadian yang kaku, perfeksionis, obsesif sama aturan dan detail, sampai mengganggu fleksibilitas, efisiensi, dan hubungan sosial. Nah, OCPD ini ada kriterianya. Kriterianya itu ada 8. Ada apa aja sih kriterianya? Nah, untuk kriterianya sendiri yang pertama itu ada terlalu fokus pada detail sampai lupa tujuan. Yang kedua, perfeksionis sampai ngabisin waktu dan menghambat selesai. Yang ketiga, terlalu fokus pada kerja sampai lupa libur, santai, dan hubungan lain. Yang keempat, terlalu kaku pada nilai moral pribadi dan sulit buang barang yang enggak berguna. Itu termasuk ke dalam poin yang kelima. Yang keenam, susah mendelegasikan tugas kecuali orang lain itu ikut caranya dia. Yang ketujuh, terlalu hemat, takut pakai uang. Jadi kalau misalkan orang yang takut hemat pakai uang itu tuh dia tuh termasuk cenderung memiliki kriteria dari OCPD. Kemudian ada kaku dalam perilaku dan pikirannya. Jadi kalau misalkan contohnya lagi kerja kelompok, dia itu merasa, oh ini kurang simetris, oh ini kurang lurus, atau misalkan bahkan dia itu melihat tembok atau sesuatu yang menurut dia kurang lurus atau kurang rapi. Dia itu cenderung memiliki sifat yang perfeksionis, yang dalam artian dia itu cenderung memiliki kriteria dari OCPD. Nah, terus kenapa sih disebut perfeksionis? Disebut perfeksionis karena ada tujuannya. Tujuannya mereka itu adalah mencapai kesempurnaan, mengikuti standar pribadi yang sangat tinggi, merasa hanya ada cara yang benar yaitu cara mereka. Kemudian bukan sekedar perfeksionis biasa, tapi sampai mengembangkan ke kualitas hidup dan hubungan dengan orang lain. Jadi mereka merasa bahwa caranya mereka itu yang paling benar, bukan cara orang lain. Assalamualaikum, Mamang. Nah, OCPD itu ada penyebabnya. Apa sih penyebab dari OCPD? Tidak ada. Nah, penyebab ini itu tidak ada satupun yang pasti penyebab OCPD. Namun, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu genetik, yang kedua lingkungan dan pola asuh, yang ketiga pengalaman masa kecil. Genetik ini berasal dari keluarga, orang tua, atau bahkan kerabat-kerabatnya dia. Itu bisa menyebabkan dia itu OCPD. Yang kedua, lingkungan dan pola asuh. Terlalu keras, kurang kehangatan, kayak
Misal anak yang broken home, mungkin. Terus yang ketiga, pengalaman masa kecil, stres berat, kritik berlebihan, atau tuntutan kesempurnaan. Mungkin mulai dari dia kecil, dia terlalu dituntut sama lingkungan sekitarnya untuk menjadi sempurna. Itu bisa menjadi salah satu penyebab dia bisa OCPD. Nah, sekarang biar lebih jelas, kita bahas sedikit tentang OCD-nya yuk. Nah, jadi OCD itu adalah gangguan kecemasan, bukan gangguan kepribadian. Beda loh ya sama OCPD. Kalau OCPD itu termasuk tadi klaster C, yang dimana itu adalah gangguan kepribadian. OCD itu adalah gangguan kecemasan. Biasanya kalau tidak dilakukan perilakunya, pengidapnya itu akan merasa stres. Nah, ciri utama OCD itu ada dua. Yang pertama itu adalah obsesi. Obsesi itu adalah pikiran mengganggu yang terus-menerus muncul dari si penderitanya. Misalkan dia berpikir terus-terusan. Contohnya tuh kayak apa sih? Dia tuh berpikiran takut kotor, takut salah, dan takut hal buruk itu terjadi. Itu adalah pikiran yang berulang-ulang terus di penderitanya. Nah, yang kedua itu adalah kompulsif. Kompulsif itu adalah tindakan atau sebuah ritual yang dilakukan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan tadi. Nah, tadi kan pikiran tidak nyaman. Pikiran tidak nyaman itu tuh berulang-ulang. Nah, caranya dia untuk mengurangi perasaan yang tidak nyaman itu adalah dengan melakukan pikiran tersebut. Nah, tapi di sini kenapa disebut kompulsif? Karena dia akan melakukan tindakan tersebut secara berulang-ulang. Contohnya bagaimana sih? Misalkan tadi ada orang yang takut sama bakteri, dia bakalan cuci tangan terus. Nanti kalau aku nggak matiin lampu 3 kali, UFO bakal datang dong. Nah, kayak yang tadi itu guys, itu adalah contoh kecenderungan orang yang terkena cenderung penyakit OCD. Seperti itu guys. Nah, tadi kan udah dijelasin apa itu OCD dan OCPD. Nah, berikutnya itu ada perbedaan utama antara OCD dan OCPD. Nah, perbedaan utamanya itu yang pertama, kalau OCD itu lebih cenderung ke gangguan kecemasan, sedangkan kalau OCPD itu cenderung ke gangguan kepribadian. Nah, perbedaan yang kedua itu ada obsesi dan kompulsi yang menimbulkan stres. Sebenarnya OCD dan OCPD ini keduanya itu sama-sama memiliki obsesi dan kompulsi. Obsesi itu apa sih? Jadi obsesi itu pikiran yang mendorong seseorang untuk berperilaku, sedangkan kalau kompulsi ini adalah berupa tindakan yang dihasilkan oleh pikiran tersebut. Intinya obsesi ini adalah pikiran yang mendorong, kalau kompulsi ini adalah perilaku yang dihasilkan dari pikiran itu sendiri. Nah, jadi kan keduanya itu sama-sama memiliki obsesi dan kompulsi ya. Nah, bedanya sama OCPD itu, kalau OCPD itu dia itu tidak adanya ritual yang wajib seperti pada OCD. Nah, perbedaan berikutnya, penderitanya itu bagi OCD itu penderitanya itu sering merasa terganggu dengan gejalanya sendiri. Sedangkan kalau OCPD itu penderitanya merasa perilakunya itu benar. Nah, tujuannya OCD itu apa sih? Tujuannya itu OCD itu untuk mengurangi kecemasan, sedangkan kalau OCPD itu tujuannya untuk mencapai kesempurnaan. Nah, orang yang OCD biasanya itu nggak nyaman dengan gejalanya, sedangkan kalau orang yang OCPD itu ngerasa kalau dirinya itu benar dan orang lain itu salah. Nah, tadi kan udah dijelasin ya penyebab dari OCPD itu apa. Sekarang tuh ada loh dampaknya dari OCPD itu apa bagi kehidupan penderitanya. Nah, dampaknya apa sih bagi penderita OCPD? Nah, dampaknya itu bisa berpengaruh pada hubungan sosial, kerja, proses pengambilan keputusan, dan juga kualitas hidup bagi penderitanya. Bahkan, dalam penelitian, OCPD itu disebut sebagai gangguan kepribadian yang paling umum di masyarakat. Dan juga dampak signifikan terhadap fungsi psikososial dan ekonominya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih dampak dan penyebabnya dari OCPD. Sekarang gimana sih cara treatmentnya? Yuk, aku kasih tahu. Bisa loh OCPD itu ditanganin beberapa treatmentnya. Yang pertama itu ada psikoterapi, yang paling umum adalah CBT, Cognitive Behavior Therapy, yang membantu mengurangi registrasi berpikir, meningkatkan fleksibilitas dan toleransi. Yang kedua itu ada obat. Emang sih nggak wajib juga, tapi bila ada kecemasan atau depresi menyertai, dokter bisa meresepkan SSRI, yaitu mood stabilizer.
kasus tertentu aja. Yang terakhir ada latihan praktis, yaitu belajar mendelegasikan tugas dan melatih waktu santai tanpa rasa bersalah. Jadi guys, kesimpulannya OCD itu adalah gangguan kecemasan dengan obsesi dan kompulsi. Sedangkan OCPD itu adalah pola kepribadian kaku, perfeksionis, dan penuh kontrol. Orang OCPD ini biasanya cenderung merasa bahwa dirinya itu paling benar, yang kemudian bisa berdampak ke dalam kehidupan mereka pada cara kerja, hubungan, serta kualitas hidupnya. Treatmentnya pun ada, mulai dari terapi hingga manajemen perilaku. Jadi guys, sebelum kalian ngomong, oh kamu OCD ya? Nono ya, nono. Pastikan dulu kalian tahu bedanya apa. Oke, semoga video kita bermanfaat. Dadah. Jangan lupa subscribe. Apa sih? Kok subscribe? Like, comment, subscribe. Semoga bermanfaat. Bye. Udah nggak sih? Udah ya.